Halo semua, kembali lagi di channel Rehat Sejenak. Mari keluar dari rutinitas yang membosankan dan membincangkan sesuatu yang mencerdaskan. Kali ini kita kedatangan salah satu tokoh lagi. Yang bersangkutan adalah Pak Faisal, ya, Faisal SHMH. Beliau juga dosen muda di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Kali ini topik yang kita akan bahas adalah terkait dengan restoratif justice. Ini mungkin juga banyak yang tidak paham begitu ya, atau belum tahu apa sebenarnya restoratif justice, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana implementasinya, sejauh mana tantangannya. Kita akan kulik dan kita akan ulas lebih jauh dengan Pak Faisal. Mungkin Pak Faisal bisa memulai terlebih dahulu. Pak Faisal, silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Faisal, ya. Rekan sejawat Pak Fahrudin di sinilah kita. Ya, mungkin untuk gambaran awal mungkin sudah tahu mengenai restoratif ya. Gambaran bahwasanya restoratif itu adalah penyelesaian tindak pidana di luar peradilan. Gampangannya seperti itu. Nah, yang membedakan apa dengan yang biasa kan seperti itu? Dengan pidana pada umumnya itu. Sebelum adanya restoratif, di sini adalah keterlibatan orang-orang selain pelaku. Di sini korban dilibatkan, keluarga korban dilibatkan, atau tokoh masyarakat juga dilibatkan dalam penyelesaian tindak pidana ini. Sehingga nanti diharapkan penyelesaian ini bisa berjalan dengan adil dan tentunya membawakan pemulihan terhadap kerugian korban. Seperti itu. Itu secara umum ya, secara pengertian umum, dari restoratif. apa yang dimaksud dengan restoratif justice itu. Kalau mekanisme penyelesaiannya seperti apa itu Pak? Teknisnya itu sebenarnya? Oh, teknisnya. Kalau di Indonesia ini kan ada lembaga penegak hukum. Kalau di kepolisian bisa, di penuntutan, di kejaksaan bisa, ataupun di pengadilan itu juga bisa. Oh, berarti restoratif justice itu ada di 3 lembaga ini ya? 3 lembaga itu juga mengupayakan penyelesaian sengketa restoratif justice. Nah, kenapa kok sampai 3 ini harus diupayakan? Karena kalau secara psikologi orang, Pak, kalau orang itu pertama kali melapor itu kan masih emosi. Betul. Jadi untuk upaya damai itu kan sulit. Karena emosi dan egonya masih tinggi. Maka harus diupayakan lagi di tingkat atasnya. Kalau tingkat atasnya gagal gimana? Ya di tingkat atasnya lagi. Siapa tahu setelah lama-lama itu kan biasanya lebih adem, lebih dingin, apalagi keterlibatan banyak orang, itu diharapkan restoratif ini berhasil seperti itu. Jadi sebenarnya prosesnya itu yang mengajukan itu adalah pelaku, atau sebenarnya yang proaktif ini adalah penegak hukumnya? Yang di sini kalau dari surat edaran, yang proaktif itu penegaknya. Penegak hukumnya. Jadi penegaknya itu mengupayakan sebisa mungkin agar bagaimana proses restoratif justice ini berhasil gitu. Karena kita tahu sendiri, Pak, kalau tindak pidana yang dulu nih, kalau di klasik ya, ajarannya Immanuel Kant kan pidana itu harus dibalas. Jadi orang bersalah pidana, penjara kan seperti itu. Tapi kelemahannya pidana pembalasan itu satu, Pak, tidak mengcover kerugian korban. Oh gitu. Jadi ketika orang dibalas, ya dibalas. Bagaimana kerugian korban? Ya nggak gimana-mana. Ya artinya tidak difasilitasi oleh negara begitu ya. Oke. Itu menarik ya. Jadi tahap-tahapnya memang tidak hanya di kepolisian saja, tapi di kejaksaan sampai di pengadilan. Itu masing-masing mengupayakan ada restoratif justice begitu. Nah, yang menarik sekarang begini Pak Faisal. Apa sebenarnya kategori tindak pidana yang bisa diterapkan restoratif justice itu, Pak Faisal? Kalau dari kita ini kan surat edaran, Pak. Dari Perkapolri itu ada sendiri, di Perja itu ada sendiri. Perja itu apa, Pak? Peraturan kejaksaan. Siap. Habis itu di MA ya, ada sendiri surat edaran dari MA. Kita mulai dari yang awal. Kalau dalam peraturan Polri itu, surat edaran Polri, dan itu ada yang namanya Perkapolri itu nomor 15 tahun 2020. Nah, itu yang mengatur bagaimana tindak pidana restoratif justice ini bisa dilaksanakan. Nah, apa aja tuh? Itu menarik tuh kayaknya. Saya jelaskan. Ini saya semakin tertarik. Nah, kalau di sini itu di kepolisian ini syarat untuk terlaksana restoratif justice itu ada yang material, ada formil. Ini apa ini formil material ini? Kalau formil itu syarat formalnya. Syarat formalnya itu biasanya berkaitan dengan si korban. Nah, satu, pemaafan dari korban. Korban memaafkan ke
kesalahan si pelaku. Nomor 2 kompensasi Oke. kerugian tadi. Kompensasi kerugian itu Itu material atau formil? formil. Oh, formil, masih formil ya. Nanti kan ketika orang itu berdamai kan ada surat damainya loh, Pak. Nah, Oke. terus ke pengambilan kerugian korban itu kan ada besarannya berapa yang dikembalikan. Ketika itu dikembalikan berarti syarat formil terpenuhi. Oke. Kalau dari syarat material itu banyak, bahwasanya syarat material ini mulai dari tindak pidananya. Tindak pidananya itu bukan pengulangan, Bukan residif, pengulangan, ya, bukan residif, bukan repetition begitu ya. bukan repetition, bukan juga extraordinary crime, Oke. bukan kejar-kejaran yang luar Berarti biasa. korupsi, narkotika, teroris nggak bisa? Teroris tak bisa, tapi kalau narkotika ini yang agak menarik ya. Nanti kita ulas kulik ya, lagi ya nanti ya. soal narkoba ya. Itu. Dan yang berikutnya itu adalah tindak pidana yang mana ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun. Kalau di kejaksaan itu kalimatnya frasanya seperti itu. Tidak lebih dari 5 tahun. Berarti kalau kita analogikan kan maksimalnya 5 tahun. 5 tahun. Berarti kategorinya ringan lah itu berarti ya. Iya, ringan 5 tahun ke bawah lah. Ya, seperti itu. Contohnya apa Pak? Biar nanti juga pendengar juga bisa punya gambaran gitu ya. Contohnya pencurian. Oh, pencurian. 362 itu kan ancaman pidananya kan 5 tahun. Pencurian yang dilakukan oleh orang biasa ya, kalau Orang pencurian biasa, kalau korupsi kan itu beda. Ini adalah pencurian yang dilakukan oleh orang biasa. Seumpama A bermain ke rumah B, karena A ini kan mepet hari raya ini, perlu uang banyak kan untuk beli perlengkapan hari raya. Wah, ada laptop nganggur diambil. Nah, itu kan pencurian itu. Nah, itu bisa bisa diupayakan RJ. Oke, ya, dengan syarat tadi, syarat material formilnya harus terpenuhi. Ketika itu terpenuhi, nanti ya tinggal menunggu penetapan aja bahwasanya RC-nya berhasil. Nah, nanti tinggal mengeluarkan surat penghentian penyidikan seperti biasa. Oke, berarti ada syarat formil, ada syarat material. Syarat material masih ada lagi nggak Pak? Selain tadi soal pidananya kurang dari 5 tahun, ancaman bukan residif, dan bukan itu. Itu ada lagi. Apa? Tidak merupakan tindak pidana yang menyebabkan kegaduhan masyarakat. Oke. Nah, itu maksudnya kegaduhan ini saya juga kurang paham. Tafsirnya luas berarti. Luasnya itu tidak menyebabkan kegaduhan dalam masyarakat. Tapi ini kayaknya ini kan kasus-kasus yang memang yang sedang diamati netizen ya. Yang biasa trading kayak kasusnya Sambo seperti itu mungkin lah. Itu kalau sama kayak ini mungkin ya, kasusnya David itu ya. Oh iya, David. Berarti itu nggak bisa diterapkan RJ ya? Tidak bisa. Kalau itu di RJ, tapi itu dari ancaman pidananya kan lebih dari lebih dari 5 tahun ya. tahun, berarti emang nggak bisa di RJ. Nggak bisa di RJ itu kan seperti itu. Oke. Itu kalau di kepolisian Pak ya. Ya, kalau di kejaksaan? Kalau di kejaksaan itu ada Perja nomor tahun 2021 pokoknya. 2020. Tahun 2020. Oke. Lupa nomornya berapa. Nah, oke, nggak masalah. Kalau yang pertama itu kan Perkapolri nomor 8 2021, kalau Perjanya nomor 15 2020. Oh, 15 tadi. 2020. Oke. Terus nah, di sini yang membedakan antara kejaksaan, ini kalau di Perja ini tidak boleh narkotika itu untuk diselesaikan dengan restoratif justice. Oh gitu. Kepolisian boleh? Tapi di polisian itu boleh. Boleh atau memang nggak diatur Pak? Atau gimana Pak polanya Pak? Diatur di sana. Bahwasanya ada syarat khusus untuk narkotika ini. Meskipun narkotika itu masuk kejahatan. Ya, malah kalau di anunya lebih jelas, di MA-nya itu lebih jelas. Kalau untuk sabu itu 1 gram gitu. Kalau lebih 1 gram tidak bisa di RJ. Kalau pil ekstasi itu kalau nggak salah besarannya 10. Apa itu? 10 biji. Kalau heroin 1,5 gram kalau nggak salah. Jadi di MA itu ada besarannya. Besaran berapa itu bisa di RJ, kalau lebih dari itu berarti tidak bisa di RJ. Ya. Oke, selain soal narkotika yang tidak boleh di RJ di kejaksaan, apalagi itu yang membedakan dengan peraturan Kapolri? Menurut saya yang unik cuma itu. Tapi yang lain tetap sama ya? Yang lain tetap soal sama. formil material sama ya? Tetap ada syarat formil, ada materialnya tadi itu. Karena syarat formil itu kan memang harus terpenuhi Pak. Pengembalian kerugian korban dan permaafan dari korban yang ditunjukkan dengan itu surat damai. Surat damai. Nah, itu. Oke, setelah itu dari kejaksaan misalnya gagal nih upaya RJ, berarti lanjut ke pengadilan. Nanti pengadilan di awal juga ditawarkan RJ kembali. Itu hakim berarti yang menawarkannya. Iya, nanti di pengadilan. Terus aturannya apa yang membedakan atau sama aja sebenarnya dengan peraturan secara sama aja sebenarnya Pak. Polanya sama, bagaimana hakim itu kan menawarkan dulu bahwasanya ini diselesaikan RJ, lebih baik diselesaikan secara RJ, memanggil korban, pelaku, keluarga korban, pelaku. Pokoknya semua orang yang kira-kira bisa membantu, Pak. Untuk penyelesaian sengketa itu berarti dipanggil. pihak eksternal lah ya dilibatkan. Jadi pihak eksternal dilibatkan. Kalau yang
yang KUHP lama tidak pakai restoratif justice kan tidak, Pak. Cuma pelaku saja. Pelaku, betul. Ya, cuma pelaku saja. Kalau korban ini juga tidak, nggak dilibatkan juga ya? Iya. Kalau ini kan enggak, semuanya dilibatkan. Agar harapannya apa semuanya dilibatkan? Ya agar semua itu bisa sesuai dengan cita-cita keadilan tadi. Oke. Nah, makanya jadi semuanya, justice itu ya? justice itu yang diharapkan. Yang kedua adalah pemulihan keadaan tadi. Itu yang benar, yang jadi sasarannya. Terutama keadaan bagi si korban ya? Terutama ya korban, Pak. Seperti itu. Kalau proses ini, Pak, misalnya di upaya RJ di kepolisian itu sudah berhasil begitu, itu nanti tahapnya bagaimana tuh? Ada penetapan atau seperti apa itu? Kalau dalam Perkapolri itu, setelah itu berhasil, nanti kan ada yang namanya surat damai tadi, yang ditandai itu kedua belah pihak. Habis itu kan pengembalian kerugian korban. Nah, setelah itu, Pak, diajukan untuk dihentikan penyidikannya. Prosesnya sama dengan penghentian penyidikan nanti. Jadi bahwasanya ada SP3 ya berarti ya? Iya, nanti ada SP3. Di mana di pengajuannya itu dilampiri tadi, Pak, syarat formil tadi, pemaafan sama pengembalian korban tadi. Artinya ada surat pernyataan atau apalah? Iya, sudah ada formatnya di situ. Surat pernyataan damainya itu ada, pengembalian korbannya itu udah ditentukan, nanti ada semua, dan itu dia harus dilampirkan. Nah, setelah dilampirkan baru SP3-nya bisa dikeluarkan. Apa itu SP3 itu? Surat penghentian penyidikan itu. Atau SP3 lah Pak. SP3. Pokoknya SP3 itu kan prosesnya melalui pengajuan. Betul. Dan pengajuan tadi harus ada lampiran formil tadi itu. Ya. Setelah itu? Ya, setelah SP3 dikeluarkan, surat penghentian penyidikan, ya berarti kan udah selesai, Pak. Selesai. Perlu ada penetapan dari pengadilan atau semacamnya nggak ada, Pak? Kalau di Perkapolri tadi keterangannya cuma sampai SP3 saja. SP3 saja. Itu kalau selesai di ini ya, kepolisian ya. Kalau di kejaksaan gimana itu prosesnya? Di kejaksaan ya otomatis sama dengan penghentian penuntutan. Oh gitu. Ya, penghentian penuntutan itu kan ada yang namanya dulu kan nebis and idem, terdakwa meninggal. Betul. Terus udah diputus dengan hal yang sama kan di pengadilan lain. Nah, itu kan yang menyebabkan penghentian penuntutan. Nah, sekarang ketambahan lagi. Ketambahannya apa? Bisa penyelesaian di luar peradilan. Itu RJ juga bisa digunakan untuk syarat penghentian penuntutan. Nanti mekanismenya sama. Ketika RJ-nya berhasil, ya sama Pak. Jadi dari Kejaksaan Negeri mengajukan ke Kejaksaan Tinggi untuk penghentian penuntutan. Seperti itu. Berarti tidak perlu ada penetapan dari pengadilan, tidak perlu ya? Tidak perlu. Kalau di pengadilan berarti ya selesai di ketua pengadilannya. Ketua pengadilannya nanti. Oke. Ini menarik nih. Kalau tadi saya lihat Pak ya, ada peraturan Kapolri begitu, peraturan kejaksaan, kemudian ada apa? Bentuknya surat edaran mungkin di Mahkamah Agung ya atau apa? Kalau kemarin itu surat edaran kayaknya. Surat edaran ya. Nah itu kan tadi saya melihat sepertinya kejaksaan ini yang beda sendiri nih, terutama berkaitan dengan narkotika. Berarti kan bisa nggak kemudian disimpulkan berarti belum terintegrasi itu sebenarnya Pak pola pengaturannya. Atau seperti apa Pak Faisal? Kalau saya lihat di kejaksaan itu nggak tahu kalau undang-undangnya kan udah keluar ya, undang-undang terbarunya. Tapi kalau dalam perjanya itu mengecualikan tindak pidana tadi, narkotika, korupsi, kejahatan korporasi dan kejahatan kemanusiaan. Itu dikecualikan, tidak bisa diselesaikan melalui RJ. Makanya upaya mengintegrasikan itu harus ada. Harus ada ya. Akhirnya biar apa? Biar pedomannya sama. Kalau pedomannya sama itu kan enak. Nah, makanya mungkin di suatu hari nanti harus ada pengintegrasian mengenai pelaksanaan RJ di 3 lembaga tadi. 3 lembaga, betul. Di kepolisian, di kejaksaan, dan di peradilan. Seperti itu. Ini memang harus terintegrasi karena ini kan menjadi satu sistem ya. Iya, jadi sistem peradilan pidana ya. Sistem peradilan pidana kan memang 3 lembaga itu ini harus ya. ada terus. Jadi kepolisian, kejaksaan, pengadilan ini tidak boleh berdiri sendiri-sendiri gitu tidak ya. Boleh berdiri harus sendiri. Ini. Nah, saya ingin mengulik lebih jauh soal ini Pak. Soal ada semacam kesepakatan, ada semacam permaafan begitu dari korban. Surat keterangan damai. Surat keterangan damai gitu. Perdamaian. Kalau misalnya begini Pak, kasusnya. Kalau misalnya sudah ada pernyataan damai begitu ya atau semacam apapun itulah. Kemudian di situ ada kompensasi misalnya dari pihak pelaku, kemudian misalnya memberikan uang misalnya 100 juta gitu. Tapi dalam perjalanannya ternyata itu nggak dilakukan gitu atau tidak ditepati gitu. Atau ada wan prestasi itu gimana polanya Pak kalau sudah seperti itu? Kalau di surat edaran tadi RJ itu dikatakan berhasil apabila kompensasi sudah diberikan, Pak. Oh gitu. Jadi tidak boleh janji ini, Pak. Saya janji nanti saya ngasih 2 tahun lagi, tidak bisa. Oh berarti nggak bisa? Tidak bisa. Jadi harus ketika damai
sudah kan damai dulu toh Pak. Damai ditandatangani, damai antara kedua belah pihak bahwasanya setuju untuk mengadakan usaha damai diselesaikan melalui luar peradilan. Kompensasinya ditentukan dan ketika kompensasi itu diberikan baru penghentian penyidikan itu bisa diajukan Pak. Berarti kompensasi itu nggak bisa janji ya? Nggak bisa janji. Dalam hal ini tidak bisa harus janji. Real begitu ya? Iya, apalagi janji manis itu kan bahaya sekali itu Pak Farudin. Janji-janji manis. Janji manis itu bahaya sekali. Ya ini pembahasan soal restoratif justice itu menarik. Nah, saya juga pernah baca Pak Faisal. Sekarang itu kayaknya juga para penegak hukum itu membuat rumah-rumah RJ itu gimana itu? Polanya seperti apa itu Pak Faisal ya? Ya, kalau di kemarin tahun 2021 2020 itu kan ada yang namanya RJ, rumah restoratif justice. Nah, itu yang dikomandoi oleh kalau nggak salah waktu itu Kejaksaan, Kejagung. Jadi inisiatifnya dari Kejaksaan ini, bahwasanya setiap kabupaten kota itu harus ada rumah-rumah RJ. Maksudnya apa ini? Ini digunakan khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus yang bisa diselesaikan dengan RJ tadi loh Pak. Jadi kan kalau kasus masuk itu kan banyak loh. Kan kita harus pilih dulu. Oh mana ini yang RJ, ini mana yang bukan RJ, ini. Nah, itu. Jadi tapi secara bentuk bakunya ini juga belum ada kejelasannya karena belum juga ada aturan baku kan? Termasuk misalnya anggarannya seperti apa gitu ya. Terus itu nanti tercatat sebagai asetnya siapa itu juga belum. Dalam masalah anggaran dan sebagainya itu masih belum ada aturan resminya lah. Belum ada aturan yang mengatur itu secara jelas dan konkret gitu kan. Tapi namanya itu kan inisiatif bagus dari Kejaksaan, adanya upaya untuk RJ ini biar maksimal itu. Tapi kalau peruntukan rumah RJ itu kalau sepengetahuan Pak Faisal ya, apa hanya untuk penyelesaian RJ oleh Kejaksaan atau juga bisa dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga lain, misalnya kepolisian atau pengadilan misalnya? Nah, itu Pak Farudin. Kemarin saya baca aja itu adalah digunakan oleh inisiatif dari Kejaksaan. Tapi dalam kalau kita melihat teori ya Pak Farudin, bahwasanya kan RJ ini bisa diselesaikan oleh tiga kelembagaan tadi. Otomatis kalau ada anggaran negara, kenapa harus dispesialkan untuk Kejaksaan? Tadi ada integrasi tadi ya. Makanya harus diintegrasikan antara ke lembaga kepolisian, Kejaksaan dan peradilan di pengadilan itu. Nah nanti setelah terintegrasi dibuatlah rumah RJ ini akan bisa digunakan bersama. Biar nggak muspro uang negara buat rumah RJ. Nah, makanya itu perlu diperjelas tuh Pak, karena konsekuensi dari dibuatnya rumah restoratif justice itu kan juga pasti nanti akan ada sarana prasarananya, kemudian ada orang yang menjaga. Karena kan posisi RJ itu kan di luar pengadilan, di luar peradilan. Artinya kan tidak bisa diselesaikan di kantor kejaksaan gitu ya, di kantor kepolisian atau di pengadilan begitu. Harus dibuat rumah tersendiri. Rumah tersendiri. Kalau di Malang sudah ada kira-kira Pak? Kalau di Malang kayaknya belum ada Pak. Oh belum ada. Atau saya yang kurang info, saya kurang tahu. Tapi saya kalau di Malang itu tetap RJ kemarin itu ya. Setahu saya ketika mendampingi beberapa mahasiswa penelitian, waktu itu penelitiannya di Kejaksaan, ya proses pelaksanaan RJ itu dilakukan oleh Kejaksaan secara independen, Pak. Seumpama ini kasus pencurian di RJ tidak bisa kan, di kepolisian naiklah ke tahap penuntutan kan. Nah tahap penuntutan ini secara independen sama Kejaksaan di RJ lagi gitu Pak. Karena saya jadi berpikir begini Pak ya. Daripada kemudian negara itu menganggarkan ya, kenapa kok tidak kerjasama dengan kampus saja misalnya ya? Itu kan menarik sebenarnya. Iya, kalau sama kampus kayaknya memang sangat menarik. Iya makanya. Karena tahapan RJ itu kan otomatis perlu seorang mediator. Betul. Mediator itu mungkin bisa diambilkan dari kalangan akademisi juga. Yang lebih netral lah ya. Yang lebih netral, karena akademisi kan dalam hal kepentingan tidak terlalu memiliki banyak kepentingan dalam hal itu. Selain soal tadi RJ itu sendiri gitu. RJ itu sendiri kan seperti itu. Betul. Makanya keterlibatan aparat akademisi ini mungkin perlu. Kalau memang rumah restoratif itu ada gitu. Jadi rumah restoratif itu ada, selain dari lembaga penegak hukum, aparat penegak hukum juga didatangkan seorang mediator dari kalangan akademisi. Atau memang praktisi lah ya, yang memang bergerak di isu itu gitu. Bergerak di itu dan memang kompetensinya memenuhi. Mungkin ada uji kompetensi dulu Pak. Betul. Nggak sembarangan juga. Sembarangan juga kita harus memilih seorang mediator kan. Betul. Harus dilihat kompetensinya. Ini kompetensinya memang cocok di situ atau tidak. Kan tidak semua praktisi itu
bergelut dalam dunia restoratif justice ini. Seperti itu. Nah, sebagai penutup nih Pak Faisal ya, Ya. kira-kira apa sebenarnya yang perlu juga disampaikan kepada publik begitu ya, dan juga kepada aparat penegak hukum sebagai catatan penting untuk ditindaklanjuti, terutama terkait dengan bagaimana memaksimalkan dan mengoptimalkan restoratif justice di Indonesia, Pak Faisal. Nah, yang paling penting utama dilakukan itu adalah satu, adanya integrasi ini, Pak. Oke, integrasi itu ya. Integrasian. Jadi ketika memang wacana rumah RJ ini nanti ada, itu 3 lembaga ini memang harus berintegrasi. Oke. Istilahnya itu satu persepsi lah, Pak. Nah, jangan sampai timbul persepsi yang berbeda-beda. Ini bahaya juga nanti kalau persepsinya berbeda. Yang kedua itu adalah di aparat penegak hukumnya sendiri, Pak. Jadi memang harus benar-benar mengupayakan, karena kunci berhasilnya tidak, gerbong pertamanya itu adalah aparat yang menerima itu, Pak. Betul. Berarti harus punya kompetensi juga tuh ya? Iya, kompetensi juga. Jadi memang ada pendidikan khusus lah. Kalau kita bilang itu harus ada pendidikan khusus, mana-mana orang yang terpilih ini dilatih secara khusus penyelesaian sengketa itu melalui RJ. Tindak pidana ini diselesaikan dengan RJ. Jangan sampai tidak ada pelatihannya, semua orang bisa menjadi mediatornya, ini malah kacau nanti. Betul. Karena saya yakin kan kompetensi itu kan bisa didalami atau bisa lebih mahir itu melalui pelatihan dan praktek, Pak. Kalau langsung praktek tidak ada pelatihannya, ini juga bahaya, Pak. Atau pelatihan terus nggak pernah praktek, itu juga nggak bisa maksimal. Seperti itu. Ya mungkin poin pentingnya di situ. Selain diintegrasikan, juga ada pelatihan khusus terkait aparat penegak hukum nanti yang akan menjadi mediator dalam penyelesaian restoratif justice ini. Tapi perlu nggak sosialisasi juga ke publik, Pak, jadi aparat penegak hukum itu untuk RJ? Kalau ini semua peraturan mungkin perlu disosialisasikan lah, agar masyarakat kita ini kan tahu kan bahwasanya sekarang itu ada penyelesaian sengketa di peradilan yang mana itu akan menguntungkan si korban. Menurut saya itu titik pentingnya ini pemulihan kerugian korban ini. Betul. Karena kalau seumpama kasus penggelapan, Pak, yang digelapkan itu seumpama nilainya cukup besar gitu, ratusan juta. Nah, kalau itu dipidana, orangnya masuk penjara, selesai, Pak. 100 juta hilang kan? 100 juta hilang, nggak kembali kepada korban. Tapi kalau RJ-nya ini berhasil seumpama, nah dana itu kan kembali, otomatis kan bisa dimanfaatkan oleh si korban. Betul. Nah, yang kedua, lagi terkait dengan lapas kita, Pak. Kalau kita semuanya dipidana, Pak, saya yakin kan lapas itu setiap tahun harus mengalami pelebaran. Betul. Apalagi sekarang kondisinya juga overload ya. Overload. Kayak kita lihat sendiri lapas sekarang itu kan banyak yang overload kan. Betul. Nah, menghindari pembengkakan itu, Pak. Pembangunan lapas itu otomatis kan kita perlu perluasan dana dan sebagainya. Daripada dana negara yang digunakan untuk perluasan lapas, ya kita maksimalkan di RJ-nya. Nah, yang satu untuk kepentingan korban itu lebih terakomodir, yang kedua beban negara berkurang, Pak. Kecuali tadi residif kan nggak bisa, Pak. Ya, itu sudah ketagihan tindak pidana kan? Tindak pidana ya. Makanya orang kalau pertama itu kan bisa jadi orangnya hilang, Pak. Karena nggak punya uang, itu punya anak kecil, di PHK karena COVID kan kemarin selesai COVID di PHK, ya mungkin karena terdesak mencuri untuk pertama kalinya. Itu kan saya kira harus dikasih kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik kan sebenarnya. Tidak langsung dipidana kan seperti itu. Ya, Oke, cukup saya kira menarik sekali ini pembahasannya. Nanti kita bisa dalami lebih jauh lagi, Pak, ya, dengan isu-isu yang lain, terutama di soal-soal pidana begitu. Terima kasih banyak Pak Faisal atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas itu memberikan insight juga baru buat para penonton dan para pendengar di Rehat Sejenak. Terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dengan topik-topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Sama-sama.